di dalam provinsi itu nanti masih ada ada apa ya, kabupaten kota, kecamatan, kemudian desa. Jadi isinya masih banyak banget. Nah, nanti kita akan melakukan filterisasi dari sekian banyak kabupaten kota itu, kita filter menjadi hanya 1 atau 2 kabupaten kota saja. Kemudian setelah itu kita akan melakukan dissolve. Dissolve itu artinya adalah penggabungan. Jadi dalam satu kecamatan itu kan nanti terdiri dari banyak desa ya, dari banyak desa. Nah, nanti dari banyak desa itu akan kita gabungkan jadi satu kecamatan. Jadi nanti dari tadinya desa itu ada peta atau potongan kecil-kecil, nanti kita akan gabungkan menjadi satu buah wilayah kecamatan. Biasanya dalam satu kecamatan itu sekitar 10 desa. Nah, nanti kita akan gabungkan dari 10, misal dari 10 desa itu menjadi satu buah kecamatan. Jadi gambarnya nanti potongannya akan lebih besar-besar. Baik, kita langsung akan nyoba aja biar lebih jelasnya. Bentar ya. 30 Oktober. Oke. Ini saya akan coba presentasikan atau akan saya share screen untuk aplikasi QGIS-nya. Kemarin yang install QGIS tapi masih error, adakah? Gimana untuk di sini, kelas ini, untuk yang install aplikasi QGIS dan ternyata masih mengalami error, masih ada? Makanya. Mbak Kori gimana? Mbak Kori atur. Masih ada yang error? Bingung. Bingung apanya? Nggak tahu sih soalnya baru pertama kali. Tapi untuk instalasinya sudah selesai? Sudah? Untuk yang lain, ada yang trouble saat instalasinya? Oh, Mbak Nilta? Halo? Halo? Mbak Nilta Rahmania? Ada nggak nih Mbak Nilta? Halo, Nilta Rahmania. Oh, Pak. Kamu udah install aplikasinya belum? Belum, Pak, karena laptopnya masih agak rusak. Masih agak rusak atau masih rusak nih? Statusnya Masih rusak dalam masih perbaiki. rusak. Oke, lah doain aja semoga cepat sembuh. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Mbak siapa nih? Mas Rurah Alanggawi. Iya, Pak. Gimana? Udah install aplikasinya? Saya udah coba install tapi nggak bisa, Pak. Dibuka aplikasinya, error gitu. Tulisannya apa? Gimana ya? Lupa, Pak. Bener, saya belum ini buka lagi. Tapi nggak bisa dibuka, Pak. Aplikasinya mau apa coba digunakan itu nggak bisa. Pokoknya mau dihapus, mau di uninstall juga nggak bisa. Gitu. Kalau yang di download itu udah sesuai bitnya dengan komputer yang kamu gunakan? Saya downloadnya yang kecil, Pak, bitnya 32 apa ya? Lah punyamu komputernya berapa bit? Gimana, Pak? Komputermu berapa bit? Saya nggak tahu, Pak. Ya udah sekarang coba install lagi yang 64 bit. Kemungkinan mungkin punyamu itu 64. Itu komputer lama iya, atau baru? Itu udah lama, Pak. Dari tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Oh, kalau 2015 kemungkinan masih ada kemungkinan itu 64 bit itu. Jadi coba punyamu yang ganti 64. aja. Ganti yang 64 bit. Jangan yang 32. Baik, Pak. Oke, Pak. Kemudian nih ada Aulia Firdaus. Gimana Mbak Aulia? Halo Mbak Aulia? Ada orangnya? Iya, Pak. Kenapa? Kemarin saya udah install, Pak. Tapi nggak bisa diinstal ke laptopnya. Udah download dulu. Ini di jalan ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Lagi di jalan. Ya udah selesaiin dulu jalanannya.
Oke, kita lanjut dulu. Di jalan dulu aja. Oke, kita lanjut dulu. Mas Mukti Arianto. Halo, Mas Mukti. Udah install? Halo Pak, Udah install? sudah. Udah bisa Tapi jalan ya? bingung. Bisa, tapi masih bingung Pak. Bingung apanya? Gimana cara mengoperasikannya? Oke, nanti kita coba bareng. Oke, intinya udah install dulu ya. Oke, Ya, kita ya. lanjut dulu. Si ada Bilala. Mbak Bila. Halo, Mbak Bila. Halo, Mbak Bila lah. Nggak ada orangnya nih. Halo Pak. Oh, ada. Halo Pak. Udah install? Belum bisa diinstal Pak. Udah download, cuma belum bisa diinstal. Belum bisanya kenapa? Nggak tahu. Ada peringatan errornya atau nggak bisa diinstalnya karena belum nyoba? Iya, ada peringatan error gitu. Nanti coba install lagi, peringatan errornya nanti dikirimkan ke grup ya, di screenshot gitu, nanti dikirim ke grup biar mungkin kita nanti analisa bareng-bareng, siapa tahu ada solusinya. Oke, Iya Pak. kita lanjut dulu, Mbak Ima Ulfa. Halo, Mbak Ima. Mbak Ima udah itu bisa installnya? Hah? Gimana? Sudah bisa Pak, maaf ini hujan ya. Iya, hujan gede. Sudah bisa Pak. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kan Mbak Ima udah clear ya. Coba ada Dias Lutfa. Gimana? Bisakah install? Sudah Pak. Oke. Sekarang yang terakhir nih ada Mas Munif. Udah bisa belum Mas Munif? Saya nggak punya laptop Pak, jadi belum install. Ada teman yang bisa diajak kerjasama untuk nyoba? Ya mungkin bisa Pak dari kelas lain itu Pak, tapi saya belum tanya soalnya masih sibuk katanya Pak. Oh ya, nanti Iya. coba dihubungi ya. Ya jadi saya bingung dari kemarin aku nyuruh install itu saya bingung, saya nggak punya laptop, saya punyanya HP lah, terus mau apa ya udah nanti saya tanya teman-teman, tapi teman-teman katanya masih sibuk, bentar lagi ngurusin tugasnya sendiri gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa nanti tak konfirmasi sama bapaknya gitu, saya bilang gitu. Ya intinya nanti dikomunikasikan aja, terus sama teman-temannya juga Ya. diajak kerjasama lah biar bisa saling bantu lah. Ya, ini Iya, satu Pak. kelas ini Nanti juga ya, udah pada punya sih satu kelas ini. Nggak ada yang kena. ya tapi kan rumahnya jauh-jauh Pak. Oh iya, kamu mana? Iya Pak. Saya kan ada di Keraton. Oh. Saya aslinya Sepayan, tapi saya tidurnya di Keraton. Oh. Baiklah, Ya. nanti sambil nyoba-nyoba. Oke. Ya. Kita mulai coba perkenalan alat dulu. Saya coba bukakan dulu untuk QGIS-nya. Oke, untuk share screen-nya udah terlihat? Halo, share screen-nya terlihat? Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Baik. Ini adalah tampilan dari aplikasinya yang tadi saya pertanyakan. Ini adalah aplikasi QGIS, di mana aplikasi ini fungsinya nanti bisa untuk membuat peta ataupun pemetaan ya. Nah, untuk pemetaan apa? Nah, itu tinggal kebutuhan kita aja, mau kita implementasikan untuk apa. Nah, di sini yang akan kita coba, kita akan langsung perkenalan alat sambil untuk apa ya, untuk praktek sekalian agar tahu fungsi dari tool itu apa dan kegunaannya apa. Oke, saya udah membagikan file ya, file tipenya .rar, di mana dalamnya terdiri dari 4 hingga 5 file. Salah satunya adalah file .shp. Silahkan di-download dulu file tersebut, nanti diekstrak dulu ya. Nanti diekstrak, ada di dalam folder itu nanti ada sekitar 4 atau 5 file. Nah,
Kalau sudah, kita akan coba untuk memasukkan file tersebut, file yang tadi udah di-share. Caranya adalah, kalau kita mau membuat sebuah project baru, kita itu bisa aja menggunakan menu project, kemudian bisa langsung new, ya artinya adalah new project, lambangnya kertas putih seperti ini. Atau kalau kita udah punya project, kita bisa menggunakan menu open project. Nah, lambangnya folder ini. Dan yang lambang disket ini untuk kalau kita udah ngerjain, ini project, kita membuat projectnya, udah gambar peta dan sebagainya, kita mau simpan, bisa aja pakai tombol ini yang lambang disket ini untuk save project. Nah, untuk yang lainnya nanti ini tool-tool yang lainnya kita akan coba sambil praktek. Kita langsung coba tool yang namanya adalah Open Data Source Manager, atau bisa dengan tekan shortkey-nya itu adalah Ctrl L ya. Nah, seperti yang tertera di layar ini. Bisa dengan Ctrl L atau bisa klik lambang menunya. Nah, terus di sini kita file.shp yang saya share atau file.rar-nya itu ya, yang di dalamnya nanti ada file.shp-nya. Nah, karena file.shp itu supportnya adalah vektor, bukan raster ya. Kalau raster itu lebih ke gambar, kayak semacam foto ya. Nah, kalau vektor, kalau SHP yang udah di-share di learning itu dia supportnya adalah ke vektor, bukan raster. Makanya di sini pada data source manager-nya kita gunakan menu yang vektor. Nah, klik menu vektornya. Kemudian pada bagian vektor dataset, nah ini kita diminta mencari di mana file tersebut. Nah, cara mencarinya, ini ada tombol titik 3 ini, tinggal diklik aja, ini browse, klik, kemudian cari di mana dia. Kalian letakkannya di mana, silakan dibuka. Nah, bentar, ini nggak ada ini. Harusnya kalau kalian nanti udah download filenya, kemudian udah diekstrak, nanti akan ada sebuah folder yang isinya 5 file ini. .dpf, .spn, kemudian .sbx, .shp, dan .shx. Nah, tapi nanti yang akan kita ambil atau kita masukkan ke QGIS itu hanya satu ini, yaitu file yang tipenya adalah .shp. Ini paling besar sendiri ya untuk file size-nya. Nah, kita select, klik, open. Berarti kita udah punya alamat vektor dataset-nya di mana. Tinggal kita klik tombol add yang ada di bawah ini untuk memasukkan petanya. Maka bisa dilihat di area kerja kita ini, petanya udah muncul. Berarti kita tinggal close aja nih si menu data source manager-nya ini. Maka kita udah bisa memasukkan peta Sulawesi Selatan ke dalam area kerja di aplikasi QGIS-nya. Nah, barusan berarti kita udah selesai memasukkan yang namanya adalah file.shp atau file peta yang bertipikan .shp ke dalam QGIS. Saya buat sesi tanya jawab dulu. Kita lakukan sesi tanya jawab step by step ya. Step yang pertama ini yaitu step untuk memasukkan file.shp atau file petanya ke dalam QGIS. Adakah yang ditanyakan? Silakan. Halo? Halo, ada suaranya kedengar? Mbak Koreatur, suaranya kedengaran? Putus-putus. Ini masih putus atau udah kedengaran? Oke, Mbak Kori atur, ada yang tanya kan? Mana itu kok aplikasinya kosong kayak gitu?
Udah coba diklik data source manager-nya. Gimana Mbak Kori? Mbak Kori atur. Cara masukin peta yang dari file Bapak itu gimana, Pak? Soalnya ketinggalan. Saya ulang sekali lagi ya. Coba sambil dilihat. Iya, Pak. Sambil dilihat di layar share screen-nya. Saya ulangi, dari ini layarnya masih kosong. Saya remove dulu untuk layarnya. Jadi caranya tinggal klik tombol ini. Ada atau udah ketemu belum Mbak Kori? Tombol Open Data Source Manager-nya. Yang lambangnya gini. Ketemu Mbak Kori? Halo Mbak Kori? Oke, kita lanjut dulu. Ini berarti kalau memasukkan data SAP ini, saya ulangi, dari klik tombol data source-nya ini, pilih menunya yang vektor ya. Untuk SAP kita pakainya SAP. Kemudian vektor dataset-nya, untuk menentukan alamatnya, kita bisa pakai tombol 3 ini, titik 3 ini. Kemudian cari. Tadi kalian filenya di-download, disimpan di mana. Kemudian cari yang tipenya adalah .shp. Klik open, maka vektor datasetnya berarti udah kita tentukan filenya yang mana, alamatnya di mana. Tinggal langkah terakhirnya adalah klik add. Nah, maka untuk gambar petanya itu udah masuk ke dalam QGIS-nya. Kalau udah masuk, berarti ini layarnya tinggal, untuk layar data source manager-nya tinggal kita close saja. Nah, oke, ini untuk peta atau file .shp-nya berarti sudah masuk ke dalam QGIS-nya. Gimana Mbak Kori, udah nyampe ke peta ini? Ya, untuk yang lain, untuk tadi yang udah install dan bisa digunakan aplikasinya, udah bisa masukkan petanya. Mas Mukti gimana? Belum, Pak. Kenapa? Belum, saya itu soalnya belum saya ekstrak itunya, filenya itu loh. Oh, ya silakan diekstrak dulu, kemudian coba dimasukkan. Jadi sambil dicoba ya, kita coba bareng cara masukinnya, filter, dan nanti untuk di solve-nya. Monggo sambil dicoba ekstrak filenya, kemudian dimasukkan ke dalam ini QGIS-nya ya. Untuk yang lain, tadi yang udah bisa install aplikasinya, tadi siapa ya yang udah ya? Si Munif belum, Nilta. Tadi Nilta udah belum ya? Udah bisa installnya? Oke. Punya saya kan laptopnya masih rusak, Oh, Pak. yang rusak itu yang kamu ya? Yang Nilta itu ya? Oke.
Ya. Oke. Catat dulu aja lah. Untuk yang lainnya, si Irma ya. Irma tadi untuk instalasinya udah bisa? Saya lupa tadi belum ngecek. Bisa bisa Mana. Pak. Nah, untuk yang ini, petanya udah bisa masuk? Belum selesai merestart Pak. Hah? Belum Selesai apa? direstart. Ini belum terestart. Kok restart? Kenapa ya? Harusnya ini Pak. Yang dari apa? Dari e-learning itu Pak. Oh, ekstraknya Belum bisa. emang lama? Iya belum bisa. Lah, belum bisanya kenapa? Mungkin Google Drive-nya perlu diperbarui Pak punya aku Pak. Bentar. Oh, iya ya, dicoba dulu. Iya Pak. Oke, kita lanjut dulu. Bila gimana Bila? Halo, Mbak Bila? Halo Mbak. Tadi kamu yang udah bisa nginstal belum ya? Saya lupa. Belum Mbak. Kamu termasuk yang belum ya? Iya. Oke. Yang error. Oh, yang masalah bitnya itu ya. Iya. Oke. Lanjut dulu wis. Tadi Mbak Mas Rurah udah bisa? Belum bisa, Pak. Ini yang tadi belum bisa nginstalnya atau belum bisa masukin petanya ya? Punya saya belum bisa diinstal, Pak. Udah saya coba berkali-kali, dari fit juga, tapi tetap nggak bisa, Pak. Oke. Nanti sambil dicoba dengan master aplikasi yang lain ya, karena itu kan ada beberapa versi ya. Ada 32 sama 64, kemudian ada juga versi 3.1 ya, sampai versi yang ini kan 3. Berapa ini? Bentar. Ini yang saya gunakan itu versi 3.14. Nah, kamu coba gunakan yang di bawahnya, kayaknya ada 3.13 atau 12 itu di dalam webnya si QGIS-nya itu. Coba kamu gunakan versi yang di bawahnya dan pastikan bitnya udah sesuai dengan bit di komputer kamu. Oke, kemudian Baik, Pak. oke, ini siapa? Aulia Firdaus. Gimana Mbak Aulia? Wah, langsung hilang. Baik, yang sudah sampai peta ini muncul di QGIS-nya ada? Mas Mukti udah selesai ekstraknya? Belum Pak. Lama banget ekstrak filenya. Kamu ekstrak pakai apa? Halo, Mas Mukti. Ini lagi ngekstrak atau lagi download? Lagi ekstrak Pak. Ekstraknya sudah. Cuman mau masukinnya ini yang itu Pak. Maksudnya kenapa? Mau dimasukkan ke aplikasinya itu loh. Iya, kenapa? Udah bisa? Ya Mak. Enggak, maksudnya masih mau dimasukkan. Oh, ya, ya udah, coba dimasukin dulu. Sambil coba yang lainnya si siapa nih? Dias, Pak ya. Dias Lutfasari. Udah bisa masukin petanya ke QGIS. Halo, Mbak Dias. Iya Pak. Sudah bisa masukin petanya? Belum Pak. Sudah di-download aplikasinya tapi nggak bisa dibuka. Terus akhirnya tak hapus lagi. Nah, terus gimana? Itu kan aplikasinya banyak. Nah, ada yang versi-versinya kan nggak hanya satu. Ada yang versi 3 titik sekian dan sebagainya itu kan. Nah, silakan ambil dicoba. Terus kalau ada peringatan errornya apa, itu
dikirim ke grup aja screenshot errornya apa, biar nanti coba dibantu sama teman-teman juga. Ya, Iya, Pak. jangan error hapus udah the end. Iya. Oke. Baik, nanti sambil ini pertemuan ini juga saya record nanti untuk reviewnya ketika ada yang ketinggalan atau kurang jelas mencobanya. Nanti bisa dilihat dari hasil reviewnya ya, atau hasil rekaman dari pertemuan kita hari ini. Nanti saya share di grup WAG ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan namanya adalah filterisasi. Caranya adalah ketika kita mau memfilter, saya akan coba perlihatkan dulu. Ini data dari peta Sulawesi Selatan itu. Kita bisa lihat datanya ada apa aja itu di bagian atas ini, yaitu di bagian menu namanya adalah Open Attribute Table. Nah, atau bisa juga tekan F6 pada keyboard. Kita klik. Nah, di sini bisa dilihat pada headernya itu memberikan informasi bahwa di dalam peta ini terdapat 2.970 baris atau data desa. Jadi dalam Sulawesi Selatan ini yang terutama di dalam file SHP-nya yang kita barusan pakai di QGIS ini, itu Sulawesi Selatan terdeteksi ada 2.970 desa. Tahunya dari mana? Nah, ini. Nah, karena ini di sini bisa dilihat ada kolom-kolomnya, ada provinsi, kapkot, kecamatan, desa, dan lain sebagainya. Nah, ini desanya. Jadi desanya ini ada sekitar 2.970. Nah, sekarang kita akan filter dari sekian banyak desa, kecamatan ataupun kabupaten kota. Kita akan filter dengan cara kita klik kanan pada layarnya. Jadi di bagian kiri sini ini adalah kolom layar atau tampilan untuk layarnya. Kalau kita masukin file.shp lagi ke dalam aplikasi ini, nanti akan muncul di dalam area kerja ini. Misal ini kan kita masukin Sulawesi Selatan, kemudian kita masukin lagi untuk Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, ini juga nanti akan masuk ke area kerja dan akan muncul di dalam layarnya ini. Nama dari layarnya apa? Untuk nama dari layar Sulawesi Selatan ini kan kebetulan masih namanya pakai kode 73000 sekian. Nah, kita klik kanan pada layarnya untuk melakukan filter terhadap peta yang ada di area kerja. Di kanan, kemudian pilih filter. Di sini, di halaman filter atau query builder-nya, itu terdapat ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom field, di mana kolom field ini isinya adalah kayak tadi yang ada di tabel data ya. Ada Profno, Kapkotno, Profno ini maksudnya provinsi nomor ya, atau nomor provinsinya berapa, kabupaten kota nomor, kecamatan nomor, dan seterusnya. Di sini juga ada provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melakukan filterisasi terhadap kabupaten ataupun kota yang ada di dalam Sulawesi Selatan. Caranya tinggal kita double klik dulu. Jadi nanti kita itu akan memberikan sebuah ekspresi atau sebuah perintah ya terhadap peta tersebut dengan cara, nah tinggal kita double klik aja mana yang ingin kita masukkan ke dalam kolom perintah atau expression, double klik kapkotnya. Nah, maka akan keluar perintah di sini. Nah, tadi kan saya klik kapkot, double klik kapkot, tadi akan keluar di bagian kolom expression. Nah, kemudian kabupaten kota mana yang ingin kita filter? Kalau semisal kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini kan cenderung kita nggak hafal ya. Nah, cara tahunya adalah
Pertama, kita tentukan dulu, ini loh kabupaten, saya akan melakukan filter berdasarkan kabupaten kota. Kabupaten kota yang mana? Nah, tinggal kasih operator. Yang mana kita pakai operatornya di sini, kita akan coba dulu menggunakan yang operator sama dengan. Nah, artinya berarti kabupaten kota yang nilainya sama dengan apa? Nah, misal kabupaten kotanya kita mau lihat kabupaten kota di dalam Sulawesi Selatan itu ada apa aja sih? Nah, cara lihatnya Kapcode-nya ini diklik aja sekali. Kemudian pada kolom sebelah kanan ini ada kolom value, klik aja sampel. Maka akan keluar data yang ada di dalam Kapcode-nya Sulawesi Selatan. Ini ada Banteng, Baru, Bone, dan kawan-kawannya. Sampai yang terakhir itu ada Wajo. Contoh di sini saya mau pakai Tanah Toraja ya. Saya pakai Tanah Toraja. Maka untuk masukin ke dalam kolom expression, seperti tadi saat masukin kabupaten kota, Tanah Toraja ini berarti kita double klik dulu. Maka dia akan masuk ke dalam kolom expression atau filter expression-nya. Ini kalau dibaca, artinya adalah saya akan melakukan filter kabupaten kota yang nilainya adalah Tanah Toraja, atau saya akan melakukan filter kabupaten kota yang namanya adalah Tanah Toraja. Jadi selain Tanah Toraja, nanti kabupaten kota yang ada di dalam Sulawesi Selatan ini dia akan hilang. Contoh ini kan secara visual petanya ini kan masih sangat banyak ya, potong-potongnya sangat banyak. Ketika saya akan melakukan filter hanya untuk kabupaten kota atas nama Tanah Toraja, maka nanti selain itu, selain Tanah Toraja, maka dia akan hilang. Nah, untuk mengetahuinya, setelah kita udah selesai masukkan di kolom provider specific filter expression, kita klik dulu tombol tesnya. Nah, bisa dilihat tadi yang untuk peta yang lainnya selain Tanah Toraja itu udah hilang. Dan khusus untuk Tanah Toraja ini masih tertinggal. Di sini akan ada keterangan, yaitu adalah keterangan query result. Di mana query result ini tertulis dia ada 159 baris ya. Yang mana artinya berarti di dalam Kabupaten Kota Tanah Toraja ini dia masih ada sekitar 159 baris, atau yang mana satu barisnya itu terdiri dari satu desa. Jadi juga bisa diartikan bahwa 159 baris ini adalah 159 desa. Ini bukan error ya, ini cuma query result ya. Nah, kalau sudah oke, terus ini juga oke. Nah, untuk zoom in, zoom out kita bisa pakai scroll ya. Scroll in, scroll out. Itu untuk zoom in, zoom out. Ini adalah tampilan dari kabupaten dan kota Tanah Toraja. Itulah proses filterisasinya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Halo? Halo? Ada yang tanyakan? Halo Pak. Ya, silakan. Gimana Mas Munif? Ada yang tanyakan? Pak, mungkin belum saya gimana ya, belum amati apa gimana ya Pak. Jadi tadi bisa tidak apa kok mumpung-mumpung kok kayaknya. Gimana Mas? Suaranya kurang jelas? Iya, belum paham Pak. Nggak mudeng Pak saya Pak. Kayaknya sulit gitu. Karena kamu nggak ngadepi langsung aplikasinya ya, belum Ya, ada mungkin. komputernya ya. Iya. Karena Ya, ini itulah, Pak. ini lebih ke praktek Mas. Jadi kalau Lebihnya ke kamu praktek. kalau nonton tanpa praktek itu biasanya juga masih bingung. Iya. Nah, mau nggak mau harus praktek Mas. Jadi nanti bisa kerja sama temennya yang ada komputer yang udah ada QGIS-nya. Minimal udah pernah nyoba gitu. Nanti insya Allah bisa. Iya Pak, siap. Oke, untuk yang
Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang tanyakan? Kayak Mas Mukti ini ekstraknya udah nyampe apa nih? Kan udah selesai tadi. Udah sampai masukin petanya ke dalam aplikasi belum nih? Halo Mas Mukti. Udah, Udah? Pak. Cuman yang Udah. bagusan ini. Ya udah, cuman yang bagusan ini ketinggalan. Jadi Oh, belum mengatur lagi. oke. Oke, nanti kalau habis ini akan saya ulangi dulu bentar. Iya, ya, Tapi Pak. tadi ada Mbak Kori kayaknya mau nanya. Monggo Mbak Kori. Halo, Mbak Kori. Tadi jadi mau nanya. Enggak, Pak. Ini enggak. Kalau udah kayak gini tuh gimana? Kayak apa itu ya? Nggak kelihatan itu. Kamu bisa share screen nggak? Ini saya matikan dulu. Mas, Coba kamu itu nggak terhubung ke Google Meet ya? Ini lagi di dalam proses apa sih, Mbak? ini kan aku mic-nya pakai Iya. Ini kamu lagi dalam apa ini? Saya nggak bisa baca tulisannya karena itu gambarnya nggak gitu jelas. Kok new specific layar? Kamu masuk ke mana? Ini pakainya Mbak coba lihat di layar ini share lagi impas di tool vektor. di apa? Vektor. Oh, yang mau ngambil data SHP-nya itu. Gambarnya pecah masalahnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan gambarnya itu. Kalau udah nyampe ke vektor, tadi kamu pakainya menu apa yang awal untuk sampai ke situ? Pakai menu ini enggak si apa namanya? Open Data Source Manager atau malah New Project? Sama Pak? Kamu tadi pakainya menu apa? Tadi kliknya apa aja? Baik, atau gini aja wes, karena ini kayaknya jaringannya juga agak susah punya kalian. Ada keluar masuk itu ada beberapa yang udah terdengar juga suaranya. Nah, ini saya coba selesaikan aja sampai ke dissolve-nya. Nanti hasil dari record videonya saya share aja. Nanti silahkan kalian bisa dilihat kembali. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa disampaikan di sini juga nggak apa-apa. Atau bisa juga nanti kalau ternyata telekonferensinya ini udah selesai, nanti tanyakan aja di WhatsApp grup juga nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan di sana. Ya, nanti juga untuk siapa tadi Mas Mukti juga ini ke logout kayaknya. Baik, ini saya lanjutkan dulu. Ini setelah difilter, langkah selanjutnya adalah kita itu akan melakukan yang namanya adalah proses penyimpanan. Nah, setelah difilter ini tadi yang tadinya petanya adalah seluruh Sulawesi Selatan, sekarang tinggal Tanah Torajanya aja ya, kabupaten atau kota Tanah Toraja. Nah, untuk itu kita simpan dulu. Caranya adalah kita harus seleksi dulu peta yang ada di layar kerjanya ini dengan cara menggunakan tool adalah select features by area or single click. Nah, ini diaktifkan toolnya, kemudian bikin area seleksi sehingga petanya ini terselect semua. Yang tadinya warna orange ini punya saya jadi warna kuning. Kalau punya kalian ternyata ada warnanya berbeda, itu juga nggak masalah karena itu ada pengaturan sendiri di bagian layar styling kanan ini. Itu warnanya bisa dikotak-atik. Kalau udah ke select kayak gini, kita
ke layernya, kita klik kanan layernya, kemudian pilih export, dan selanjutnya kita pilih yang save selected features as. Nah, jadi artinya kita akan mengekspor dan menyimpan sesuai dengan area yang terseleksi. Nah, di sini nanti akan keluar jendela save vector layer as-nya. Untuk formatnya tetap aja masih tetap as-reshape file. File name-nya ini kita tentukan, kita mau nyimpan di mana dan mau dikasih nama apa si nama filenya. Atau di sini cara nentuinnya adalah kita bisa klik tombol yang titik 3 ini, atau ini adalah tombol browse ya. Klik. Nah, kita nanti akan diminta menentukan tempat penyimpanannya ada di drive mana ataupun di folder mana. Misal saya mau letakkan di sini, saya akan bikin folder baru, misal ini untuk Capcode Toraja ya. Oke. Toraja. Kemudian saya akan simpan di sini. Saya kasih nama. Kalau udah kita tentukan lokasi penyimpanan filenya dan juga nama dari filenya, nanti tinggal kita tentukan satu kali lagi, yaitu di CRS. Untuk layer name kita skip aja, nggak usah diubah. Itu ke disable juga. Nah, tinggal ubah di CRS-nya aja. Yang tadinya invalid projection, kita ubah jadi yang project CRS-nya WGS84 ya. Kalau sudah, kita cukup tentukan file name sama CRS-nya ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Maka kita udah punya sebuah layer baru, yaitu layer Capcode Toraja. Layer yang lama, yaitu layer yang 730 sekian-sekian ini, kita remove aja, karena udah nggak kita pakai. Tinggal ke kanan, remove layer. Nah, jadi kalau mau menghapus atau mendelete sebuah layer, caranya cukup klik kanan, layer tersebut, kemudian remove layer. Oke, ini berarti kita tinggal satu layer, yaitu adalah Capcode Toraja ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya adalah dissolve, di mana dissolve itu, misal ini kalau kita lihat di data tabel ya, kalau kita klik ini, yang namanya adalah desa mana, desa nih kan ada desa atau kelurahan Sandablik. Nah, ternyata dia ada di daerah sini, di petanya dia di sekitar tengah nih. Untuk tahu misal di mana sih namanya Lembang Simbuang, nah klik aja nih angka yang di kiri ini. Nah, maka dia akan keselect di mana posisinya berada pada visual atau pada petanya. Gitu cara untuk mengetahui data kalau dilihat dari tabel datanya. Tapi kalau sebaliknya kita ingin melihat berdasarkan peta di sini, ini apa, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan tool yang namanya adalah Identify fitur. Ini yang lambangnya anak panah, ada huruf I-nya ya. Tinggal diklik, kemudian select atau klik area mana yang ingin kita ketahui. Contohnya di sini. Di layar sebelah kanan itu ada Identify Result. Ini ada keterangannya. Area yang kita seleksi ini di keterangannya ada, ternyata dia provinsinya Sulawesi Selatan, kabupaten kotanya adalah Tanah Toraja, kecamatannya Bonggara, desanya Lembang, dan sebagainya. Nah, cara ngetahuinya gitu, tinggal klik aja langsung juga bisa di area visualnya atau daerah petanya. Oke, setelah itu, kalau kita mau melakukan dissolve, kita bisa menuju ke menu namanya adalah vektor. Di vektor ini, kita akan dihadapkan sama pilihan ada Geoprocessing Tool, Geometry Tool, dan lain sebagainya. Nah, untuk dissolve itu berada di menu vektor, kemudian Geoprocessing Tool, dan
kita pilih yang dissolve. Dissolve ini fungsinya adalah untuk menggabungkan, contoh nih, ini kan satu kecamatan itu terdiri dari desa-desa, yang mana dia terbagi jadi ruang yang kecil-kecil ini. Nah, nanti dari ruang yang kecil-kecil ini, misal ada 3, 4, atau hingga 10 wilayah atau ruang, nanti kita akan jadiin satu menjadi satu buah wilayah. Itu adalah fungsi dari dissolve-nya. Nah, ini setelah kita tadi milih menu vektor, kemudian ada menu dissolve-nya itu, kita tinggal tentukan. Kalau input layernya, ini karena layernya cuma satu, jadi inputnya di sini juga langsung ke deteksi satu, nggak bisa kita ubah. Tinggal yang kita tentukan itu cukup pada bagian dissolve field. Nah, cara untuknya di sini ada tombol titik 3 ini, tinggal diklik. Kita yang mau di dissolve yang apa? Yang mau dijadiin satu kesatuan itu yang apa? Ini Tanah Toraja ini levelnya adalah di kabupaten kota. Nanti di bawahnya itu ada kecamatan dan ada desa. Nah, misal yang mau kita gabungkan jadi satu itu adalah yang punyanya si kecamatan. Jadi nanti di bawahnya kecamatan itu yaitu desa-desa. Misal dalam satu kecamatan itu ada 10 desa, maka 10 desa itu nanti akan tergabung menjadi satu buah wilayah. Contohnya ini kan saya coba geser dulu. Nah, ini gambarnya kan masih kepotong kecil-kecil nih, udah karena desa kan kecil-kecil. Nah, sekarang kita akan coba dissolve dia per kecamatan atau akan gabung desa-desa itu menjadi satu buah kecamatan. Nah, tinggal kita pilih atau select pada bagian kecamatannya. Kemudian di bawah ini ada tombol namanya adalah tombol run. Klik aja run. Nanti akan langsung mengeksekusi atau akan mendissolve desa-desa itu menjadi satu buah kecamatan sesuai dengan kecamatannya masing-masing. Kita coba klik run. Nah, maka di sini bisa dilihat yang tadinya terdiri dari desa kecil-kecil sekarang sudah menjadi wilayah yang lebih besar, yaitu adalah menjadi kecamatan. Nah, nanti kalau udah kayak gini, untuk jendela dissolve-nya bisa kita close dulu. Nah, kita udah punya peta, namanya adalah peta Tanah Toraja yang terbagi menjadi per kecamatan. Gitu. Nah, di sini akhirnya akan menciptakan sebuah layar baru, yaitu layar dissolve. Nah, untuk layar kabupaten kota yang tadi udah kita bikin, kalau udah nggak kepake, kita bisa remove kembali. Kita remove. Oke. Jadi tinggal sisanya ini, yang layar dissolve atau layar yang sudah dibagi berdasarkan per kecamatan. Nah, jangan lupa kita lakukan penyimpanan lagi dengan cara export ya. Langkahnya seperti tadi, kita seleksi dulu pakai tool select fitur. Kita select untuk area petanya. Kemudian layernya kita klik kanan, pilih export, save selected feature as. Langkahnya sama, disuruh minta ngisi file name-nya. Nah, kita tinggal isi aja namanya. Sudah, dan langsung klik aja tombol OK. Maka layarnya akan tercipta baru. Yang dissolve ini kita remove aja. Oke, selesai. Berarti dissolve-nya udah selesai. Yang tadinya dari peta yang masih utuh, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, kita filter menjadi Kabupaten Toraja. Kemudian kita yang terakhir adalah kita lakukan lagi proses namanya adalah penggabungan dari Tanah Toraja itu yang tadinya terdiri kecamatan dan desa-desa yang sangat banyak. Kita dissolve desa-desa yang kecil-kecil yang banyak itu dalam kecamatan itu tadi terlihat ada 5 hingga 10-an lebih desa dalam satu kecamatan. Akhirnya kita jadiin satu, desa-desa itu menjadi satu buah kecamatan sesuai dengan kecamatan masing-masing. Nah, sehingga terbentuklah ini sebuah peta Tanah Toraja yang mana dia sudah dibagi atau dipotong berdasarkan kecamatannya masing-masing. Nih. Oke, demikian untuk pembuatan peta
dengan langkah memasukkan .sap, memfilter, dan juga melakukan dissolve. Baik, sampai di sini silakan kalau dari teman-teman ada yang tanyakan. Halo, ini baru bergabung Mas Sai Programmer. Mas Sai Programmer udah install aplikasi QGIS? Belum, Pak. Saya Ragil Maulana pakai akun saya programmer. Oke. Belum kenapa? Karena nggak ada laptopnya, Pak. Oh, ini berarti sama kayak tadi siapa sih? Mas Munif ya? Iya, Nah, seperti itu, Pak. ya apa-apa. Yang ini nanti kan kita bisa dalam satu kelas ini yang punya itu lebih dari satu nih yang punya laptop, atau bisa juga kerjasama sama teman-teman yang ada di kelas lainnya, kelas A sama kelas B itu ya. Nggak masalah ketika kalian harus kerjasama dengan kelas A ataupun B. Kalau bisa di kelas C ya, itu kan lebih baik. Baik, ada pertanyaan yang lainnya? Monggo. Mbak Kori atau teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan silakan. Halo, ini suaranya masuk nggak? Kok kayaknya nggak ada yang dengar ya? Halo, halo, Mas Bukti, udah nyoba sampai mana Mas Bukti? Sampai yang tadi, Pak, belum tak buat kecamatan-kecamatan itu. Oh, berarti udah filternya udah berarti ya kan? Ya, Oke, nanti untuk buat Pak, gimana? mau tanya, Silakan. kalau misal sudah begini, Pak, ya, yang Bapak buat itu, Hmm? terus mau kembali lagi yang ke tadi itu, atau bisa, apa bisa, Pak? Yang ini ya, jadi sebenarnya tadi kan saya udah melakukan proses namanya adalah dissolve ya. Mana sih? Dissolve. Nah, kalau yang ini, ketika kita udah melakukan dissolve, maka dia udah nggak bisa dikembalikan. Tapi kalau kamu levelnya baru nyampe ke filter, kan tadi kalau filter, dia itu pakainya adalah expression ya. Ketika filter itu contoh, saya tadi masukin CapCut sama dengan uh, Tanah Toraja misalnya di sini kan. Di expressionnya kan tertulis gini, CapCut sama dengan Tanah Toraja. Nah, dia nanti akan jadi ke filter hanya Tanah Toraja aja yang Tanah Toraja yang akan tampil. Nah, kalau untuk kembali ini masih bisa kalau levelnya filter, yaitu dengan cara di clear aja. Di clear itu nanti dia masih bisa kembali. Tapi kalau udah nyampe ke dalam dissolve, dia sudah nggak bisa dikembalikan. Tapi kan tadi kita udah melakukan penyimpanan by step kan ya. Jadi step filter kita simpan. Jadi file SHP sendiri. Kemudian yang barusan dissolve, kita juga kan nyimpan lagi jadi file baru. Jadi kalau ternyata ada yang ingin dikembalikan, tinggal buka file SHP sesuai tadi yang udah disimpan. Kalau mau langsung dari awal lagi, berarti bisa juga ngambil dari file SHP yang masih utuh, yang awal. Itu nggak keubah. Masih seperti yang dulu. Gitu Mas, siapa? Mas Mukti. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain masih ada yang tanyakan? Baik,
kalau nggak ada pertanyaan, nanti kayak harus ini videonya saya share dulu. Nanti sambil pada nyoba diulangi lagi caranya untuk masukkan petanya ke dalam QGIS. Karena ada yang sudah bisa nginstal, ada yang belum. Dan ini sampai malah ada Mbak Masrurah sampai 2 akun ya masuknya. Saya satu. Oke. Sekali lagi ada yang tanyakan sebelum saya akhiri, karena ini untuk materinya sih sebenarnya udah tiga materi yang tadi saya sampaikan. Ada masukkan peta, filter, sama di solve, itu udah semua. Tinggal dicoba aja di rumah, di komputernya masing-masing yang ada QGIS-nya. Bagi yang nggak ada komputernya atau ada komputer tapi QGIS-nya belum bisa install, silakan bisa saling kerjasama. Baik, monggo sekali lagi ada yang tanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti untuk share videonya akan saya bagikan linknya di grup kelas C ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.